Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, wal mustami'ina wal mustami'at. Para hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Abdurrahman Ibn Auf Pekanbaru, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, atau yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk saling mengingatkan, sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga semakin kenal kita kepadanya, semakin dekat kita kepada syariatnya, dan semakin kuat cinta kita kepadanya, sehingga dengan demikian mudah kita untuk melakukan apa yang diperintahkannya dan senantiasa taat kepadanya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan kita doakan untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, kepada para ahli keluarganya, anak cucu keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Semoga kita dengan banyak berselawat dan salam kepadanya diizinkan Allah mendapatkan syafaat daripadanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi takdir Allah bahwa umat manusia itu tidak dalam satu keyakinan, tidak dalam satu jalan, bahkan dalam satu agama saja mereka juga
berselisih paham. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau syaa Allah la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja menjadikan umat ini semuanya satu. Tapi hikmah Allah menghendaki bahwa kita ini diuji. Dan ingat, kalau diuji akan naik kelas. Ya. Kalau tidak pernah diuji, tidak ada naik kelas. Kalau diuji nanti siap-siap naik kelas. Tetapi ujian tak ada pula yang ringan kadang. Ujiannya berat-berat, tergantung kepada kelas yang akan kita hadapi. Jadi adanya walau syaa Allah la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja menciptakan umat ini satu umat semuanya. Tetapi Allah menghendaki walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Tapi Allah ingin menjadikan sebagian kita ujian bagi sebagian yang lain. Ujian bagi sebagian yang lain. Supaya diketahui mana mereka yang mendapat petunjuk di jalan yang lurus, atau mereka yang bertahan di atas kebatilan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, khususnya di zaman-zaman seperti kita, zaman yang penuh dengan syubhat dan fitnah, yang memang sudah diingatkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum beliau meninggal, beliau menyatakan fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang masih hidup nanti di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, berarti ada dua cobaan dalam beragama ini yang harus dihadapi oleh umat manusia. Pertama, cobaan yang bersifat eksternal, yaitu antara orang Islam dengan orang Muslim dengan non Muslim, bukan kafir. Taib, non Muslim. Kemudian antara sesama umat Islam, Subhanallah. Dan ini potensi berselisihnya juga tidak kalah. Kadang-kadang lebih senang pula bermusuhan sesama Muslim daripada bermusuhan sesama dengan yang bukan Muslim. Ma'asyiral kiram, tapi yang salah paham pula, berarti ngajak bermusuhan terus, tidak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini seperti orang adik-adik selalu berkalau, ya, tapi dengan kawan dekat-dekatan, bersahabat. Ada orang kalau adik-adik selalu berkalau, nggak tahu, berkelahi, apa maksudnya? Berkelahi lah. Nah, berkalau dia, berkelahi. Sekira tonton ngangguk-ngangguk, tapi segera paham, rupanya enggak. Nah, sudah berkelahi, tapi dengan kawannya, masya Allah, semua isi dompet dikasih. Tapi kalau saudara minta, ya pakai proposal. Itu pun harus diperbaiki proposalnya kadang-kadang. Tapi kalau orang lain tidak, ini kan terbalik. Nah, dalam beragama pun, subhanallah, kalau orang lain yang salah, insya Allah dia punya beribu alasan untuk memaafkan. Tapi kalau saudara Muslim yang bersalah, maka dia dapat 1000 alasan untuk menjatuhkan.
Subhanallah. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari memancing daer keruh, yaitu memanfaatkan situasi sehingga membuat kondisi tidak kondusif, yaitu memanfaatkan momen-momen yang bisa dengannya menyudutkan bahkan menyatukan, sehingga lahir kadang-kadang fitnah dan ucapan kebencian yang jelas-jelas, walaupun pada asal fitnahnya lahir masalah bukan karena jelas, hanya ditafsirkan atau disalah tafsirkan. Dari situ lahir ucapan kebencian yang nyata-nyata menunjukkan kebencian. Jelas, Ustaz? Ya, orang mungkin gara-gara ucapan yang tersilap atau menukil dari orang lain ucapan yang tak dipahami, tinggal salah paham menimbulkan ekses di masyarakat, demo sampai pembakaran kuburan. Hah? Pembakaran masjid, kuburan tidak ada yang terbakar. Alhamdulillah sampai hari ini umat Islam tidak ada yang berani bakar kuburan. Apa rahasianya? Ada tuan-tuan dengar orang bakar kuburan? Kecuali orang Hindu ya. Itu pun tidak di kuburan dibakarnya. Ya, apa istilahnya? Dikra ngaben ya? Enggak, yang apa? Kalau bayi orang meninggal dibakar itu apa namanya? Saya tidak tahu. Untuk ngabennya? Dikremasi aja yang maksud tadi. Dikremasi, iya. Berarti itu paham di saya. Nah. Oh, satu bahasa Bali, satu bahasa Melayu. Dia laki. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Orang kadang subhanallah dengan satu kata, tapi karena dikompori dan diprovokasi berakibat bermasalahan yang susah diselesaikan. Dan lebih parah lagi, banyak yang memancing di air keruh. Yang tadi belum jelas-jelas betul kebencian, tapi lahir ucapan yang lebih menyatakan kebencian. Seperti hapuskan dari permukaan bumi. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah sendiri, kaum muslimin, Allah sendiri tak pernah ingin menghapus aliran sesat, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ini tak akan terhapus di atas permukaan bumi. Berarti antum lebih berkuasa dari Allah Ta'ala. Masyarakat kiram, tidak akan terhapus. Sekalipun sesat itu akan ada selamanya. Di dalam agama manapun akan ada aliran sesatnya, dan tidak bisa dihapuskan. Nah, kalau antum ingin menghapuskan berarti ada kebencian, ya, yang seperti kata Allah SWT, qad zaharat badatil baghdha fi afwahihim wa ma tukhfi sudurum, telah jelas ya permusuhan dari mulut-mulut mereka, dan yang mereka simpan dalam hati pasti lebih dahsyat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kalau sudah terkeluarkan di mulut kebencian, berarti yang dalam hati lebih barang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, supaya kondisi seperti ini tidak berkelanjutan dan tidak berlarut-larut, walaupun tidak mungkin dihilangkan perselisihan, karena sejak zaman Nabi itu sudah ada, bahkan sejak zaman Nabi Adam sudah terjadi, sampai saudara membunuh saudara, sampai membunuh saudara sendiri. Mulai alam ini rusak seperti yang dikatakan oleh malaikat, karena Allah sudah beritahukan ilmunya kepada mereka. Kenapa dijadikan yang merusak jadi khalifah di bumi itu? Allah katakan, saya lebih tahu, saya lebih
tahu. Ada hikmah yang ingin Allah aplikasikan di bumi ini. Ala kulli kaum muslimin dan muslimat. Dan nanti menjelang hari kiamat pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak jadi kiamat sampai seseorang membunuh saudaranya sendiri, membunuh tetangganya sendiri. Ngeri ya? Ngeri enggak? Maka jangan minta hidup sampai hari kiamat. Kalau antum minta umur panjang silakan, tapi tolong jangan sampai jumpa. Jangan sampai jumpa hari kiamat. Jangan sampai jumpa Dajjal. Ya, kecuali antum dalam keadaan sabit, seperti kisah seorang pemuda tersebut. Tapi kalau seandainya masih ragu-ragu, ya masih takut dengan dengan gertak-gertak syubhat, antum mintalah kepada Allah SWT, wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ma'asyiral kiram rahmat. Menjelang kiamat akan kembali itu terjadi, bahwa manusia akan sampai seseorang membunuh saudara kandungnya sendiri, membunuh tetangganya sendiri, membunuh temannya sendiri. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi jangan antum sampai masuk punya andil di situ. Jangan sampai punya andil di situ. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka agar situasi dan kondisi selalu dan senantiasa kondusif, Nabi kita alaihi salatu wassalam dibimbing oleh Rabbul Alamin, yaitu ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam setelah berdakwah berapa lama di Madinah, di Makkah? Bilang aja, lupa. Hanya 13 tahun. 13 tahun di Makkah, yang fokus untuk memperbaiki akidah. Apa maksud memperbaiki akidah? Nabi SAW ibarat orang nak menanam tahu? Menanam apa misalnya? Cabai. Pernah nanam cabai? Belum pernah. Apa yang pernah antum tanam? Duit. Hah? Nggak tahu, menanam modal kan? Kan nanam juga namanya. Duit enggak juga. Terus apa yang pernah antum tanam? Singkong. Masya Allah. Antum yang paling mudah antum minta. Singkong lempar hidup juga dia. Ini apanya? Pandai ini, Masya Allah, yang paling mudah. Taib. Oke lah, singkong. Antum nanam singkong, diapain dulu? Diruncing dulu, langsung gitu aja. Terus masuk semak-semak, tusukkan. Dibersihkan dulu. Itu yang saya mau. Nah, dibersihkan dulu, betul kan? Kemudian dibersihkan, dihilangkan rumput-rumput dan ilalangnya. Kalau ada semak-semak belukar, ditebang dulu, betul kan? Jelas tak? Mana yang lama kerjanya, meruncing tadi atau membersihkan lahan? Serius ini, bersihkan lahan lebih lama, makan waktu. Kira-kira kalau antum tidak bersihkan lahan dulu, mau tumbuh ubinya? Hah? Mau juga tumbuh, tapi iji, kata orang kami. Tahu iji? Mati segan, mati tak mau, hidup pun segan. Kalau itu tak akan berbuah dia. Mana ada ubi berbuah? Ubi ada berbuah? Tak akan bezi dia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi dakwah kepada tauhid itu memerlukan masa, memerlukan kesungguhan dan membersihkan lahan dulu. Tidak bisa langsung ditanam. Makanya Nabi membersihkan semak-semak syirik. Nabi membersihkan belantara kekufuran. Nabi membersihkan segala bentuk agama yang diada-adakan. Kan orang Arab dulu ikut agama Nabi siapa? Nabi Ismail, Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Berarti ada agamanya apa? Ibrahim.
Islam. Wa kana hanifan muslima. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi agamanya dan bukan pula Nasrani agamanya, tetapi beliau adalah hanifan muslima, orang yang bertauhid dan muslim. Wa ma kana minal musyrikin, tidak termasuk pula orang-orang musyrik. Kenapa disebut musyrikin di sini? Yahudi sudah dinafikan, Nasrani sudah dinafikan. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa wa ma kana minal musyrikin lagi? Supaya keluar pula orang-orang Arab yang menyembah selain Allah, musyrikil Arab. Jadi kalau ada yang klaim, woi kami ikut agama Nabi Arab ngakunya ikut agama Nabi Ibrahim. Itu nak nyimak dari awal nampaknya. Nah, gara-gara Ubi dah habis ceritanya, kan cerita lagi. Ubi itu besok tinggal ngambil isinya. Dengan syarat tadi sudah disiangi, sudah digambutkan, sudah disuburkan, ya jelas. Tapi jangan kita kasih pupuk urea, nanti beracun kita. Ubi itu paling mudah. Besok cobalah yang sedikit-sedikit payah nanamnya. Ya, cabai itu payah meliharanya. Awak target 10 kali panen, 2 kali panen dah hitam dah merah apanya? Daunnya. Kalau merah buahnya kan senang kita nengoknya kan, bisa jumpa syih lagi. Tapi kalau sudah merah daunnya, apa hasilnya? Tak berbuah dia. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang-orang musyrikin Makkah mengaku ikut Nabi Ibrahim. Tidak, Allah nafikan. Ibrahim bukan musyrik. Tapi gimana? Walakin kana hanifan muslimah. Beliau bertauhid dan orang Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ternyata Makkah sudah dikuasai, penuh dengan agama, penuh dengan hal-hal baru yang diada-adakan oleh orang-orang Makkah. Di antaranya sampai mereka berbuat syirik yang mengeluarkan mereka dari Islam. Di antara yang mereka ada-adakan tidak sampai syirik. Apa contohnya? Ustaz, di antara amalan yang mereka ada-adakan, tapi kalau itu tidak membuat syirik, amalan itu ada. Ini terpaksa ngaji sirah lagi nampaknya. Antum tidak maulid Nabi itu masalahnya. Jadi pada lupa pelajaran. Ini terpaksa nih Pak Ilfan. Dihidupkan kajian sirah lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi di antara yang mereka ada-adakan yang tidak membuat mereka syirik. Apa contohnya? Apa contoh dosa yang tak syirik? Bersedekah. Dosa doang. Contohnya mereka orang yang apa jala ya? Orang yang pergi haji, jahiliyah ada haji? Ada haji jahiliyah? Berarti Abu Jahal haji? Berarti banyak haji masa itu tuh, haji Abu Jahal, haji Abu Lahab, haji. Iya, mereka haji memang. Haji. Makanya jangan heran pula nanti kalau misalnya ya bukan misal lagi, pernah dulu lagi, sekarang nggak ada lagi orang itu, penerusnya mungkin ada, mungkin nggak paham, itu lambat. Dulu ada, tapi sekarang mungkin nggak ada lagi orangnya, yang lain banyak, nggak paham juga. Iyalah kira dosa jadi misal itu jadinya.
Jadi orang pergi haji, ya, cerita zaman masa jahiliyah aja ya. Dulu orang haji kalau wukuf, di mana wukufnya? Memang tak pernah haji tentu nampaknya, di mana tahu? Wukuf di mana? Arafah. Cepat kumpul duit Syekh. Antum dah nikah belum? Sudah. Tinggal kumpul duit untuk haji ya. Dan daftar belum? Segera daftar. Lama nunggu Syekh. InsyaAllah masih ada waktu untuk kumpul duit. Nah, wukuf itu di Arafah. Nah, orang jahiliyah merubah itu. Merubahnya dengan wukuf di tanah haram. Wukuf di tanah haram. Ini apa namanya itu? Apa namanya? Saya ulang kembali. Dalam agama apa namanya itu? Antum berani bilang bid'ah di sini ya? Hati-hati, jangan berani antum. Iya bid'ah memang. Bid'ah tapi hasanah. Kalau tidak hasanah, tidak mungkin dibuat orang tuh. Alasannya ada, dalilnya ada. Mana yang lebih mulia, tanah haram atau tanah halal? Bingung jawabnya. Bukan maksud tanah di sini, tanah haram itu Makkah, tanah suci. Kan Arafah tidak masuk tanah haram, tapi tanah halal. Ini yang halal yang lebih ini yang haram yang lebih baik daripada yang halal. Faham tuh? Tanah haram artinya diharamkan buat zalim di dalamnya. Baik, saya ulang kembali. Dah paham? Mana yang lebih afdal, tanah halal atau tanah haram? Tanah haram, betul. Tapi jangan setelah ini nanti ambil tanah orang, jangan, bukan itu maksudnya. Tanah yang Allah haramkan, di dalamnya berbuat kezaliman, itu lebih afdal daripada tanah yang halal. Maka alasan mereka sangat logis. Bahkan kalau ada studi akademis akan langsung disetujui itu. Apa sebab? Sangat logis dan bisa dianggap legal secara akademis. Apa sebab? Tanah haram lebih mulia dari tanah halal. Akhirnya mereka rubah dari Arafah ke perbatasan tanah haram. Akhirnya mereka hukumnya di mana? Tanah haram. Menurut mereka ini baik apa buruk? Baik, alhamdulillah. Mereka ini baik. Ustaz ya. Kemudian mereka dulu salat diajarkan tawaf oleh Nabi Ibrahim, doa. Doakan Nabi Ibrahim kan banyak. Dinukil dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Hajj, dalam surat Ibrahim sendiri. Banyak doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang isinya semua berisi tauhid. Lalu mereka merubah pula doa-doa atau cara berdoa di Ka'bah. Dengan apa? Supaya bersemangat sambil tepuk tangan dan bersiul. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka, maksudnya sini mereka berdoa indal bait, di sisi Baitullah, kecuali bersiul dan tepuk tangan. Menurut antum ini apa namanya? Takut jadinya. Iya. Diajarkan oleh Nabi Ibrahim? Enggak. Dinisbatkan kepada agama Ibrahim? Iya. Ada dasarnya? Ada dasarnya? Ada dasar logisnya. Tapi ada dasar dalilnya? Enggak. Alasannya apa? Supaya lebih semangat dan semarak. Makanya antum kalau selawatan sendiri enggak semangat. Kan itu kan? Tapi kalau ramai-ramai semangat. Lebih semangat lagi bila pakai
pakai alat, ya kan? Ini diantara yang mereka rubah-rubah tapi tidak membuat mereka keluar dari Islam, tidak masuk musyrik mereka. Itu maksud ana pendekatan apa yang terjadi zaman jahiliyah dulu. Mereka melakukan ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini ceritakan dia agak panjang dikit kalau dimulai dari zaman jahiliyah itu panjang ceritanya. Tidak usah ya, saya potong biar tonton cepat, ada harapan cepat selesai. Ya, saya potong. Saya hanya menggambarkan sedikit bahwasanya Nabi kerjanya di Mekah dalam dakwah walaupun belum wajib jihad fi sabilillah, belum diizinkan malah berjihad, tapi luar biasa berat. Luar biasa berat. Sampai-sampai ketika ditanya oleh Ummul Mukminin, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat beliau sedang santai dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dia nanya, "Ya Rasulullah, ada enggak hari yang kau hadapi dalam dakwah ini yang lebih berat daripada perang Uhud?" Tuan-tuan tahu sendiri perang Uhud. Luar biasa menyakitkan bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa tidak? Sahabat pertama yang ngaku sahabat Nabi, siapa itu? Menarik sepertiga pasukan. Yang mengasa Hamzah. Yang ngaku-ngakunya sahabat Nabi di Madinah, sampai di pertengahan jalan dia tarik 300 orang untuk tidak ikut berjihad bersama Nabi. Siapa namanya? Pak Haji. Ya, tapi tolong diteliti pernah haji atau tidak nih Abdullah bin Ubay. Kalau Abu Jahal pasti pernah haji karena dia Mekah. Abu Lahab pernah naik haji. Berarti haji semua tuh. Tapi haji bukan haji jahiliyah, memang haji masa jahiliyah dulu. Yang jelas mereka haji kan? Mereka haji memang, haji. Haji mereka talbiyah juga. Ya, oleh ihram dari miqat. Mereka juga membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Cuma ditambah. Ya, labbaik la syarika ditambahnya kan labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Ya. Itu ada juga alasan filosofisnya, ada alasan logisnya, dan juga ada landasan akademisnya, sehingga mendapat legalitas yuridis pada masa itu. Ini bahasa-bahasa apa dipakai? Entah pada paham tuan-tuan. Saya pun tidak paham. Ya, kami kuliah kemarin, kuliah pasca sarjana di materi syarah hadis. Lalu pakai istilah-istilah seperti itu mahasiswa pemakalannya. Lalu saya tanya, saya tidak paham sebenarnya. Kamu paham tidak? Tidak juga Ustaz katanya. Waduh, pemakalan tidak paham, saya pura-pura tidak paham gitu ya. Oleh sebab itu, kalau sempat seperti ini nanti kita bikin makalah, pemakalah aja tidak paham, apalagi yang membaca, yang mendengar. Awak depan orang ramai malu pula, bilang tidak paham kan? Ngangguk-ngangguk juga, ngangguk orang ngangguk, ketawa orang ketawa juga gitu. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah, karena terlalu banyak menggunakan istilah di luar ilmu itu, istilah asing yang tidak ada kait dengan yang mengakui agama kita. Akhirnya tambah tidak jelas. Ini jumlah mu'taridullah muhallala min al-i'rab, ini hanya intermezzo saja. Kembali ke yang tadi. Haji siapa tadi? Haji Abdullah bin Ubay. Bukan, tak, dia tidak haji. Saya tidak tahu entah haji atau tidak. Yang jelas dia di Madinah, dia Yathrib dulu. Jadi dia menarik sepertiga pasukan, sekitar 300 orang di saat-saat dekat dengan bertemu dengan musuh. Luar biasa, membuat bahkan sebagian sahabat dah mulai goyang. Tapi walakin Allah sallam, tapi Allah kuatkan mereka. Ini pertama. Kedua, ketika terjadi, Nabi pesankan jangan tinggalkan gunung ini atau bukit ini, tempat pemanah 50 orang. Pernyataan Nabi jelas, tegas, terang benderang. Sekalipun kami kalah, sekalipun
kita kalah, jangan tinggalkan posisi. Ada yang lebih jelas dari itu? Ada yang lebih jelas dari itu? Jangan tinggalkan posisi. Seharusnya sebagai pasukan tinggal siap. Apa? Siap. Laksanakan. Lama tidak jadi pembina upacara nampaknya. Ini jadi catatan juga nih, tolong dicatat. Lama tak jadi pembina upacara ini. Siap laksanakan. Seharusnya terjadi peperangan, menang, sudah di tangan, ya sudah di tangan. Orang-orang sudah lari, orang kafir Quraisy sudah lari. Tinggal para sahabat sudah meletakkan senjata, tinggal mengutip barang-barang yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin Makkah. Subhanallah, tergodalah sebagian besar yang ada di bukit tadi. Dari 50 tidak lulus 39. Itu di zaman sahabat, tuan-tuan. Bagaimana di zaman kita? Nauzubillah. 39 dah diingatkan. Nabi pesan, "Ndak apa lagi? Alasan logisnya jelas. Perang sudah usai. Ngapain kita lama-lama di sini?" Padahal dalam hati mungkin ada juga minkum mayuridud dunya, ada yang takut tak dapat bagian ghanimah. Kan itu orang yang Pak nanti jangan-jangan yang dapat yang ngumpulin aja, kita di atas ini dapat apa-apa, terpengaruh. Alasan logisnya ada, perang sudah usai. Kadang-kadang penerapan maqasidus syariah, ilmu maqasid itu penting. Tapi gulu dalam menerapkannya kadang-kadang mengosongkan syariah, mengosongkan semangat menerapkan syariat itu sendiri, karena semuanya serba dimaqasidkan, padahal harus semuanya dikembalikan kepada ahlinya. Mana yang benar-benar maksudus syariah, mana yang sebenarnya maksud kita, paham tak? Mana yang sebenarnya itu maksud syariah, tapi mana yang sesungguhnya adalah maksud kita untuk meninggalkan syariah. Itu harus didudukkan. Ma'asyiral kiram, mereka akhirnya turun, selesai. Nah, akhirnya terjadi apa yang terjadi? Terbunuhlah sahabat yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara sepersusuannya, pamannya, dan ketika dia masuk Islam dulu izzah bagi Islam di Makkah, itu Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dan bukan hanya mati dalam keadaan biasa, tidak, tetapi sampai dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanya kena Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Bunda Aisyah, ada enggak yang lebih menyedihkan dari itu? Itu syahidnya. Kata Nabi, ada. Lalu diceritakan, dan saya sudah ceritakan di video yang lain, silakan rujuk ke sana. Waktu sudah habis nih. Ini masalah kondisi agar kondusif belum masuk. Azan di sini atau azan di luar? Saya? Azan di sini. Oh, azan Pekanbaru. Siapa yang azan tuh? Taib, hayakumullah. Taib. Terpaksa saya potong-potong. Jadi Nabi SAW menghadapi permasalahan yang di Mekah itu sangat-sangat rumit. Langkah beliau sangat terbatas. Karena apa? Masa untuk membersihkan lahan, staking, clearing. Apa namanya? Saya tidak paham juga istilah-istilah itu. Land clearing. Apa arti itu? Saya tidak malu tanya orang. Clearing kan membersihkan kan? Land tanah. Bos awak aja lah. Ya, pembersihan lahan. Ikut nak le ancak bunyi, nak le mahal bayu. Ini itu masalahnya, kadang supaya mahal bayarnya. Supaya mahal bayarnya kasih teh hijau, itu harganya 3.000. Tapi kalau sudah green tea, ya Allah. Green tea berapa, Mat? 18 ya? Coba bayangkan. Dari 3.000 jadi 18.
Ini air putih berapa nih Ustaz? Gratis, time. Air putih gratis. Tinggal buka keran. Nah, tapi kalau sudah nama mineral water, berapa harganya? 2.500. Itu kalau di masjid. Tapi kalau di masku atau di hotel itu tidak bisa 2.500, bisa 25.000, apalagi kalau sudah di airport. Nah, ya kan? Allah musta'an. Ala kulli hal. Apa nama tadi? Taib. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah luar biasa sulitnya karena pembersihan kesyirikan, kekufuran, dan banyak sekali. Maka mereka yang kuat-kuat, yang kokoh-kokoh, yang terpilih-terpilih, mereka beriman pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, inilah yang akan menjadi pilar-pilar peradaban Islam selanjutnya. Yang lain tentu belakang pula barisan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Orang-orang kuat inilah yang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ada Abu Bakar, teruskan. Ada Umar, teruskan. Ada Utsman, ada Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, ya, dari barisan wanita ada Khadijah, ada Sumayyah, ya ta? Ada Asma binti Abu Bakar, dan dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan sahabat-sahabat yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan ya, yang cepat menerima itu yang tidak berkepentingan dengan kesesatan-kesesatan yang dilakukan orang jahiliyah itu. Contoh Khadijah radhiyallahu anha, ada kepentingannya dengan syirik berhala? Tidak ada. Dia memang tidak pernah nyembah berhala di masa jahiliyah. Abu Bakar juga tidak pernah sujud dan rukuk ke berhala di masa jahiliyah. Utsman ada kepentingan dengan riba. Sepertinya Utsman juga tidak tercatat pemakan riba hatta di zaman jahiliyah. Dan seterusnya. Tapi yang punya kepentingan dalamnya para kepala-kepalanya itu mereka yang merasa terusik dengannya. Terusik dengan kesyirikan yang ada itu. Masyarakat kiram dirahmati Allah SWT. Singkat cerita, Nabi pun hijrah ke Madinah, di mana peradaban Islam sudah menunjukkan tanda-tanda akan tumbuh, tanda-tanda akan subur. Pasalnya apa? Karena masyarakatnya ibarat menanam, sudah dibersihkan lahannya, ya, orang-orangnya memang sudah disiapkan menerima. Buktinya di perjanjian Aqabah pertama dan Aqabah kedua, mereka dengan lempangnya menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah di Madinah perkembangan Islam hampir tanpa tantangan. Kecuali kamu menambahkan nanti itu bab lain. Tapi tidak ada seperti di Mekah. Tidak ada orang-orang yang masuk Islam di Madinah lalu disiksa, diintimidasi, diprovokasi dan sebagainya, tidak ada. Jadi mereka memang di samping memang mereka tidak ingin orang Yahudi lebih duluan beriman pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Yahudi selalu mengancam orang-orang Ansar sebelum masuk Islam dulu. Besok kami akan mengikuti seorang nabi akhir zaman dan kalian akan kami bunuh. Itu bahasanya. Ini bahasa-bahasa bunuh, sebenarnya bahasa bahasa Yahudi sebenarnya. Nah, semangat Yahudi itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka ketika orang Ansar Allah takdirkan bertemu dengan Nabi, mereka akhirnya berkata sesama mereka, jangan sampai kita didahului oleh orang Yahudi. Sebab kalau Yahudi yang dulu mati kita, habis kita.
Akhirnya mereka berbaiat kepada Nabi SAW. Nah, di Madinah lah Nabi SAW untuk menjaga kondusivitas beragama, karena memang Islam ini agama yang disiapkan untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh keadaan, dan untuk seluruh zaman, dengan berbagai etnis, ras, suku, budaya, bangsa, dan sebagainya. Islam siap dengan segala itu. Maka Nabi SAW di Madinah secara garis besar, karena kalau garis kecil nanti tidak nampak lama kita, dengan ngantuk nanti tidak selesai juga. Terasa garis-garis besar, meletakkan fondasi yang mengatur hubungan umat manusia di Madinah menjadi kepada 3 kelompok aturan. Yang pertama, yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu aturan syariat yang berkaitan dengan sesama orang Islam. Dan yang ketiga adalah aturan syar'i berkaitan dengan orang-orang di luar Islam. Kita dengarkan azan dulu. Atau dibahas juga langsung? Hah? Azan dulu lah, Syekh. Nah. Antum kok gemetar? Enggak ramai orang masa itu gemetarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ini adalah contoh langsung dari Nabi SAW berinteraksi dengan sesama Muslim dan dengan yang bukan Muslim. Maka Nabi membagi secara garis besar, yaitu aturan yang mengatur orang-orang beriman dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang disebut dengan hukum ibadat wal i'tiqadat, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan, apa yang harus diyakini tentang Allah dan apa yang harus dilakukan terhadap Allah. Nabi jelaskan dengan sejelas-jelasnya, tidak mengikut kepada apa yang diinginkan oleh mereka, tapi mengikut apa yang difirmankan Allah kepada Nabi SAW. Kalau setuju, alhamdulillah, artinya kalau sesuai dengan yang diinginkan lalu disetujui, itu adalah kemurahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau ada mereka inginkan sesuatu tapi tidak setuju oleh Allah dan Rasul, maka tidak dilakukan dan harus diterima seperti itu. Contoh yang disetujui oleh Nabi SAW. Misalnya Nabi SAW mendengar atau dilaporkan kepadanya seorang mendengar saudaranya salat malam dengan membaca setiap rakaatnya qul huwallahu ahad. Ditanya kepada Nabi, ditanya oleh Nabi, kenapa kau baca itu terus? Dia bilang, saya mencintai surat itu. Lalu Nabi bolehkan amalan itu. Berarti amalan ini diterima dan bagian dari syariat dan sunnah Nabi SAW. Ada lagi yang bernazar untuk puasa sambil berjemur dan tidak berbicara sepanjang hari. Nampak pula oleh Nabi SAW. Ini kan sama-sama niatnya baik, ini kan? Sama niatnya baik, sama. Maka Nabi katakan, suruh dia meneruskan puasanya karena nazar, karena puasa disyariatkan, tapi jangan berjemur karena mengazab diri tidak disyariatkan, nyiksa diri tidak disyariatkan, dan suruh berbicara. Berarti kalau ada puasa yang nak buat puasa sekarang dengan cara berjemur dan tidak bercakap-cakap, kita bilang ini puasa dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Oh, niat baik orang melakukan dulu, iya, tapi dilarang oleh Nabi. Tidak semua niat baik direkomendasikan dalam syariat. Jelas? Jelas, so? Datang lagi seseorang berniat baik, ingin lebih dari Nabi puasanya. Nabi bilang sebaik-baik puasa itu puasa sehari, lalu tidak puasa setahun. Gitu. Itu udah mulai ngantuk nampaknya. Baik, puasa sehari, tidak puasa sehari pula. Jelas? Maka Nabi bolehkan itu. Nah, ini dia nak puasa setiap hari. Kata Nabi, tidak boleh. Ini tidak syariatkan. Saya sanggup Rasulullah. Masalahnya bukan kamu sanggup atau tidak. Masalahnya bukan sanggup atau tidak, tapi Allah tak setuju itu. Ya, sekarang misalnya, mohon maaf, kalau kita dengan alasan saya bisa, apa contohnya amalan yang diada-adakan dengan alasan oh saya mampu untuk itu, kita bilang bukan karena kemampuan antum, tapi karena Allah tidak
tidak setuju itu. Karena mengada-ngadakan sesuatu itu menimbulkan masalah-masalah baru dalam Islam. Jelas ya? Atau misalnya ketika Nabi SAW melarang untuk membangun kuburan, ya, kan tanpa ada dijelaskan kuburan asal milik pribadi boleh, tidak ada. Kuburan dalam masjid apalagi. Lalu Nabi katakan, bahkan Nabi utus Ali bin Abi Thalib, tak kau temukan kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan, tidak ada yang kau dapatkan dibina kecuali engkau hancurkan. Ini kalau bahasa hancurkan bahaya nih Ustaz ya, ucapan apa namanya, hasutan. Tapi itulah terjemahan letterlessnya, artinya diapakan, diruntuhkan, karena itu dilarang. Nabi tidak berikan kalau kuburan itu milik tanah pribadi, jangan, tidak ada pengecualiannya. Makanya berlaku kaedah apa namanya, tarkul istifsal fi mawaridil ihtimal yadullu ala al-umumi fil maqal. Tidak usah diterjemahkan kan? Bila dalil itu mengandung berbagai makna tapi tidak ditafsil, diperinci, menunjukkan bahwa dia berlaku secara umum. Berarti nak kuburan pribadi, nak kuburan syekh, kuburan siapapun tetap berlaku, tidak boleh dibangun. Ini contohnya. Oh enggak, kami mampu, ini milik sendiri. Oh ini supaya mentakzim dan sebagainya. Tidak. Apalagi alasannya banyak orang yang melakukan. Ini kan kewalahan kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apalagi di kota-kota besar. Ya, di kota-kota besar ada kuburan dengan harga miliaran. Tidak pernah dengar? Tidak usah lah ngerian tuh, nanti tidak mau mati. Iya, tidak usah dengar itu, biarin aja lah. Ada yang miliaran, lebih mahal dari rumah kita yang hidup-hidup ini. Iya, ada yang sampai 15 miliar kuburannya. Nak coba? Antum kalau mau saya linkkan. Tapi kuburan kayaknya kuburan bukan muslim kayaknya. Ini kaum muslimin dan muslimat dari Allah. Apa kuburan itu? Ini contohnya kaum muslimin dan muslimat. Masalahnya mampu, bukan masalah mampu tidak mampu, tapi boleh oleh Allah atau tidak boleh. Jelas? Bisa? Kalau belum jelas tambah lagi nih contoh. Lama kita di bab ini. Saya tidak mau lama di sini, di bab yang kedua yang saya mau lama dikit aja, tidak lama betul ya, dikit aja. Yaitu yang mengatur hubungan sesama muslim. Ya. Subhanallah. Kalau antum amati surat Al-Hujurat, dia tidak panjang. Tapi subhanallah maknanya luar biasa. Kalau ini diterapkan oleh muslim sesama muslim, insya Allah kondisi sesama muslim akan senantiasa kondusif. Pertama, Allah memulai dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang akan menerima panggilan ini hanya orang-orang beriman. Yang masih belum sampai ke taraf iman, masih Islam KTP atau Islam ABC. Mau tahu makna Islam ABC, dengarkan nanti podcast dengan Dr. Helmi Basri. Ya, sebab kalau saya jelaskan sekarang nanti lama lagi. Antum tidak siap lama-lama. Ya karena ceramah beliau sejam itu ya, kalau tidak salah. Dengar aja sendiri nanti di podcast di Kampar Mengaji TV Radio Rabbani 91,1 FM, yaitu dengan judul apa tema judul tadi? Lupa pula saya. Islam ABC, Islam ABC. Ya. Apa namanya? Allah mulai dengan ya ayyuhallazina amanu, sebab di akhir ayat Allah tunjukkan qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi beda, Allah bedakan antara derajat iman dan Islam. Kalau iman dia terima, qalu sami'na wa ata'na, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, orang-orang beriman. Na'asyil kiram dirahmati Allah SWT.
Apa perintahnya? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau orang beriman takkan mendahului Allah dan Rasul. Kalau tidak ada kata Allah, tidak ada kata Rasul, dia berhenti. Walaupun dalam pandangannya jadi baik. Seperti dulu orang jahiliyah menganggap wukuf di tanah halal lebih baik daripada wukuf di tanah haram. Terbalik. Itulah masih terbalik. Bahawa wukuf di tanah haram lebih baik daripada wukuf di tanah halal. Apa sebab? Fadilat tanah haram jauh di atas tanah halal. Tapi apakah itu benar? Tidak. Kenapa mereka lakukan? Pikiran dan perasaan. Tidak ada bimbingan sama sekali dari wahyu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Terus, la tuqaddimu baina yaday wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa? Secara garis besar, ikuti saja perintah, tinggalkan larangan. Kan itu takwa. Ikuti perintah, tinggalkan larangan. Artinya berhati-hati dalam beragama ini. Sebab kalau tak ada perintah, tak turun gaji. Antum kerja di mana, Ustaz? Kalau tengok pecinya di Kutam. Iya kan? Ada SK-nya? Tidak ada SK? Tidak ada gaji? Berarti ada SK-nya sih. Antum aja tidak terima barangkali. SK itu dua macam, Ustaz. Biar antum paham gitu ya. SK itu dua macam. Ada SK lisan, ada SK tertulis. Jelas? Nah, ada SK. Misalnya antum panggil pekerja ke rumah, Bang bisa kerjakan ini bocor nih katanya. Jelas? Bisa. Nah, sudah itu baru berunding tentang SOP-nya. Bila datang, jam berapa kerja, apa alat yang dibutuhkan, iya kan? Setelah itu terakhir, tidak bergaji bangnya. Masih nanya gaji, berapa gaji sepakatan. Itu klausul semuanya, itu SK tertulis apa? Hah? Tertulis atau terlisan? Lisan, alhamdulillah, itu SK namanya Ustaz. Antum terlalu saklit sekali. Kecuali SK di lembaga pemerintah yang memang harus tercatat dan akurat dan akan diperiksa. Itu betul. Intinya kerja tanpa SK, kerja tanpa SK, tidak ada gaji. Kemudian kalau kerja tak sesuai dengan SOP, ada gaji. Antum tidak pernah jadi pimpinan. Iyalah. Kamu belum pernah jadi pimpinan kan? Oh, iyalah, tahu saya. Besok cepat S2 S3 nanti mudah-mudahan jadi pimpinan. Sudah pimpinan nanti tahu antum bahwa kerja tak sesuai SOP tak cair gaji. Contoh. Ya, tadi kan ceritanya bocor di ruang depan. Tiba-tiba antum kerja di dapur. Yang dikerjakan bukan yang pelapon yang bocor, tapi wastafel yang berkarat dibersihkan. Kira-kira dikasih gaji enggak? Hah? Kalau dikasih berarti baik sekali itu tuan rumahnya. Nah, awas suruh kamu pergi yang bocor ini pula yang kamu urus katanya. Jelas ya? Nah, enggak keluar. Dan itu kalau anda sendiri tahu, kalau di lembaga-lembaga profesional itu mereka lebih teliti. Lembaga pemerintah misalnya, ini anggaran untuk lampu, ya, ini anggaran untuk buku, untuk lampu dah habis, untuk buku masih sisa, boleh dipakai? Hah? Saya bilang aja lah tidak boleh dipakai. Kayaknya itu belum pengalaman nampaknya ya. Tidak boleh dipakai. Kalau dipakai, jadi dalam rumah tangga kan sudah banyak istri tadi. Nah, ini duit untuk istri 1 juta. Ini duit untuk belanja makan antum di jalan 1 juta. Baik, habis duit antum. Boleh langsung ambil? Boleh langsung ambil? Kan tidak boleh. Kalau diambil gimana?
temuan nanti antum diikat sama istri itu. Kaum muslim, masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi ini yang pertama, hubungan jangan mendahului Allah dan Rasul. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sami'un alim, Maha mengetahui. Setelah itu adab kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Orang-orang beriman, jangan angkat suara di atas suara Nabi. Ngangkat suara aja tidak dibolehkan, apalagi membantah perintah Nabi atau melangkahi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya juru bicara Ansar yaitu Qais bin Khalid bin Syammas, dia orangnya bicaranya suaranya besar. Kalau antum nak tahu, saya kenalkan teman saya orang Nigeria dulu. Dia ngambil S3 di sana. Itu dari lantai 4 berbisik kedengaran. Berbisik itu bukan itu baru berbisik gitu. Ya. Jadi berbisiknya dari lantai 4 kedengaran ke bawah. Bagaimana kalau dia bicara? Dari unit 1 sampai 8 kedengaran. Begitulah suaranya besar, susah membayangkan kali ya. Nah, Qais bin Khalid bin Syammas ini atau Khalid bin Qais bin Syammas ini Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika turun ayat ini, jangan angkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia tak berani datang ke Masjid Nabawi, mengurung diri di rumahnya sepekan tak datang. Padahal kan orang seperti ini kan dikenal, itu suaranya khas kan? Kan khas kan, pas tidak datang, tidak ada bunyi-bunyi suaranya, karena bisiknya kedengaran gitu. Ini bisik yang kedengaran. Kalau imbau kelampauan. Nah, kan ada istilah pepatah petiti orang tua, ibarat babi siok lah kedongoran, ibarat membau lah kelampauan. Tak paham juga antum ya. Rajin-rajin lah ikut nanti Nah, petata petiti ibarat memanggil sudah kelewatan suaranya, tapi kalau berbisik sudah kedengaran pula oleh yang lain. Itulah bahasanya. Jadi dia berbisik saja kedengaran. Ada contoh di sini enggak yang bisiknya kedengaran? Dia bisik-bisik tapi dengar oleh semua orang. Ada? Saya nak bikin contoh. Enggak ada ya, alhamdulillah. Dia itu seperti itu. Jadi bisiknya yang keras-keras katanya. Awak di lantai 4, dia lantai bawah tuh. Jangan keras-keras katanya. Bisik begitu pun jelas di atas. Nah, masyaallah kiram dan mati. Jadi dia juru bicara Ansar, ya karena suaranya lantang, dia sering bertanya ke Rasulullah SAW. Nah, mendengar ayat jangan angkat suaramu di atas suara Rasul, dia ketakutan. Kita butuh orang-orang yang seperti ini hari ini kaum muslimin. Bila dengar ayat menegur, dia bukan justru memindahkan itu ayat untuk kamu, bukan untuk saya, enggak. Kita merasakan ayat itu untuk kita supaya masuk ke dalam jiwa. Dan kalau sudah masuk, mau kita mengamalkannya atau mencoba-coba mengamalkannya. Ya Ustaz ya? Demikian juga ketika mendengar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, oh enggak, saya sudah hebat lah dalam melaksanakan. Bukan. Justru kita merasa kita yang paling tidak melakukan. Itu yang terjadi pada sahabat tadi, dan umumnya sahabat seperti itu. Dicari oleh Nabi SAW atau ditanya oleh Nabi, lalu dia katakan dia takut dari Rasulullah suaranya lebih besar dari suara engkau. Pada Allah katakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini suara yang sifatnya alami saja dia takut. Bagaimana dengan kita yang suaranya sengaja dikeras-keraskan? Ya. Pernah di masa Umar bin Khattab jadi khalifah, ada 2 orang dekat kuburan Nabi, dia angkat suaranya, panggil oleh Umar, min aina antuma, kalian dari mana? Dibilang dari Irak. Oh iyalah, kalau sempat kalian min ahlil balad la uja'tukum darban, kalau kamu orang sini pasti akan aku pukul sampai kesakitan. Umar kan main itu aja kan, saya pukul sampai kesakitan.
Memang kadang-kadang tidak bisa kecuali dengan kayak gitu kayaknya ya. Nah, tapi karena dia bukan orang Madinah, karena kalau orang luar Madinah kan belum tahu adab-adab seperti itu kadang sebagiannya, maka mereka dimaafkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Terus kaum muslimin dan muslimat, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah, sesungguhnya orang-orang yang menundukkan suaranya. Tadi ayat, kenapa dia takut tadi? Karena di ujung ayat antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, nanti amalan kalian batal gara-gara meninggikan suara, bisa amalan kita batal. Bagaimana dengan melanggar perintah, mengerjakanlah larangan Nabi SAW. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, saya antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, takut amalan kalian batal sedang kalian tidak menyadarinya. Ma'asyarul kiram, kita lompatnya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum, ini sifat orang-orang bertakwa. Kemudian orang yang memanggilmu dari belakang pintu dengan suara keras, kebanyakan mereka tidak paham. Andainya mereka menunggu itu lebih baik, tetapi Allah Maha memaafkan. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik bawa berita, maka tabayyanu, lakukan konfirmasi dan klarifikasi. Ya, sebab apa? Takut antusibu qauman bijahalatin. Sebab bisa saja kalian gara-gara berita itu menimbulkan musibah bagi suatu kaum tanpa kalian ketahui. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, nanti kalian akan menyesal. Menyesal di dunia bisa dengan klarifikasi dan minta maaf. Tapi kalau di akhirat bayarnya pahala dengan pahala, atau tidak cukup dosa dilimpahkan ke kita. Nauzubillah. Karena kezaliman itu adalah berbahaya kaum muslimin. Makanya menerima berita, apalagi di zaman-zaman seperti sekarang ini, semua orang masuk dalam dunia berita. Kalau dulu kalau yang aneh-aneh aja masuk dunia berita, sekarang semuanya masuk dalam dunia berita, semua komentar sana sini. Maka kaum muslimin dan muslimat, gunakanlah jari kita untuk menulis yang baik, kalau tidak jangan tulis. Gunakanlah lisan kita untuk mengucapkan yang baik, kalau tidak jangan berucap. Kalau hanya memperparah masalah, maka jangan lakukan. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berzalimi orang kafir saja Allah tidak suka. Menzalimi orang kafir saja Allah tidak suka. Syekh Utsaimin mengatakan, Allah dalam hadis qudsi mengatakan bahwa akan menolong orang yang terzalimi sekalipun orang itu kafir, walau kana kafiran, la ridan bi kufrihi, bukan karena ridha terhadap kufurannya, tapi karena Allah suka keadilan, atau Allah benci kezaliman. Berarti bencinya Allah kepada kezaliman mengalahkan bencinya kepada kekufuran. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Sampai Allah kabulkan doa orang yang terzalimi sekalipun orang kafir, bukan karena ridha dengan kufurannya, tidak, tapi Allah tak suka orang zalim. Jelas ya? Apalagi sesama muslim. Makanya termasuk tidak beradab, kata Ibnul Muqaffa dalam kitabnya Al-Adabul Kabir, adab yang agung. Dia bilang, laisa minal adab an taghtaba khasmaka inda zi sultan. Tidak termasuk adab, tidak beradab orang yang menghibah lawannya di depan orang yang berkuasa. Apalagi menghibah kawan. Apalagi menghibah kawan. Lawan saja tak boleh dighibah di depan penguasa. Apalagi kalau kita tahu penguasa tersebut sangat sensitif dengan aduan-aduan. Asal ada pengaduan, keluar sanksi, keluar keputusan yang tidak baik. Maka orang yang melakukan ini termasuk tidak beradab. Tidak beradab. Apalagi yang bersifatnya mengadu domba, bersifatnya
memfitnah dan sebagainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya jangan sekali-kali menerima berita dari orang fasik sebelum diklarifikasi, apalagi kalau ada konsekuensi hukumnya, supaya keadaan kita kondusif. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan terapi yang subhanallah, ya, yang katanya bila kau dengar sesuatu dari saudaramu muslim yang tidak baik, carikan baginya 70 alasan yang membuat engkau tidak menyalahkannya. Wa illam tajid faqul la'alla li akhi uzran la a'lamu. Mungkin saudaraku punya uzur, punya alasan yang saya tidak ketahui. Akan sangat jauh dan kontras sekali dengan orang yang jelas belum tentu yang belum tentu berniat buruk, tapi dia sudah mencari 70 alasan untuk memperburuknya. Beda memang didikan Nabi dengan didikan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, didikan Nabi ya seperti ini, carikan 70 alasan. Antum tahu sendiri Umar orangnya keras, bukan keras tapi tegas. Awak enggak keras tapi enggak tegas. Kerasnya luar biasa, kalau enggak kawan kerasnya luar biasa, tapi pas kawan salah pun kawan diiakannya juga. Itu enggak tegas namanya, itu hanya keras. Keras Allah tak suka keras. Allah suka tegas. Dengan kawan, dengan lawan tegas memang. Tapi enggak, pas kalau kawan seiring salah pun dianggukkan. Tapi kalau benar kawan tak seiring dia tolak. Ini enggak terima. Ma'asyiral kiram. Masih semangat tak? Masih panjang lagi. Iya, surah Al-Hujurat ini. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat. Kemudian wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingat, ketahuilah di kalangan kalian ada Rasulullah. Di masa hidupnya ada beliau, setelah meninggal ada sunnahnya. Kembali ke situ, karena itu pesan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita mesti kembali kepada Rasulullah SAW. Di masa hidupnya dulu bukan tak pernah terjadi perselisihan di antara sahabat, tetapi kepada Nabi mereka mencari solusi dan penyelesaian. Bila Nabi putuskan, mereka terima sami'na wa ata'na. Kadang-kadang dua-duanya diterima oleh Nabi. Karena apa? Karena hukum bisa mengakomodir keduanya. Ada kalanya satu diterima, satu ditolak oleh Nabi. Yang ditolak harus legowo, karena Nabi bicara bukan karena ikut kabilah rasnya, tidak. Nabi bicara dengan wahyu. Ada yang dimenangkan satu, dikalahkan yang satu. Tapi ada pula yang dua-duanya diterima oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak sama semuanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kalau kita hari ini ingin dua-duanya benar walaupun bertentangan, ini juga bukan manhajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Atau dalam bahasa lain, tidak boleh menyalahkan yang salah, itu tidak boleh. Tapi mencari-cari kesalahan itu memang tidak bagus. Sepanjang ini ceramah dari tadi adalah sejam lebih kan, ya, sebanyak itu bunga yang saya tebarkan, dapat juga antum racun terselip di dalamnya, ya. Ya, sebanyak itu yang baik, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tapi yang dikutipnya rupanya ada pecahan kaca dalam yang tidak disengaja dimasukkan dalam, itu yang dapat dia. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Andainya Rasul itu mengikut apa yang kalian inginkan, akan menyulitkan kalian. Tapi Nabi tidak. Sampai-sampai Nabi kadang meninggalkan suatu perbuatan karena takut diwajibkan kepada umat, dan itu berat. Misalnya salat tarawih, pernah Nabi menjadi imamnya. Di malam pertama ramai, malam kedua tambah ramai, malam ketiga tambah ramai, tidak buat masjid. Nabi melihat fenomena ini, takut dia. Karena semangatnya jangan-jangan nanti diwajibkan. Akhirnya malam keempat Nabi tidak keluar lagi. Ya, mereka nunggu-nunggu. Dilanting-lantingnya punya. Dilemparin dengan kelikir pintu Nabi alaihissalatu wassalam supaya dikira Nabi tidak bangun. Nabi tetap bangun, tapi Nabi tak keluar. Apa sebab?
takut diwajibkan. Nabi sangat kasihan pada kita. Maka seperti kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyira Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi tak pernah disuruh memilih antara dua hal kecuali dipilih yang paling mudah untuk kita. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zainahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tapi Allah yang membuat kalian mencintai keimanan, menerima apa yang ada dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa zayyanahu fi qulubikum, dan dijadikan iman itu indah dalam hati-hati kalian, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, kalau ada dalam hati kita benci pada semuanya, benci fasik, benci kafir, benci kemaksiatan, itu adalah suatu tanda kita dapat hidayah. Ulaika humur rasyidun, fadlan minallah wa ni'mah, ini karunia dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, sekarang dalam keadaan bersaudara tadi, Nabi persaudarakan antara orang-orang beriman. Ya, Nabi SAW jadikan orang-orang beriman itu bersaudara, mu'akhad. Bahkan di awal-awal Islam seperti saling mewarisi seperti saudara kandung. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi saudara, bagaimana saudara dengan saudara? Begitulah dijadikan antara orang-orang Islam pada masa itu. Dan sampai sekarang, innamal mu'minuna ikhwah, masih. Nah, dalam bersaudara, dalam hidup bersama sesama saudara, mesti ada terjadi gesekan-gesekan antara Ansar dan Muhajirin. Ada terjadi kan? Terjadi. Tapi Nabi SAW tidak membenarkan, bahkan menyebutnya sebagai dakwah jahiliyah, yaitu kalau sudah mengelompok-ngelompok untuk saling memusuhi, itu semuanya jahiliyah. Ya, pernah antara Muhajirin dan Ansar, dua orang budak pergi mengambil air, berselisih dia. Yang satu bilang ya lal Muhajirin, bilang satu ya lal Ansar. Datang Muhajirin dan Ansar hampir berkelahi gara-gara itu. Gara-gara masalah mengambil air aja. Entah tumpah air, tak gimana, tak tahu. Akhirnya mereka hampir bertemu, hampir berkelahi. Nabi SAW katakan, panggilan ya lal Muhajirin. Muhajirin kan panggilan mulia kan? Ansar panggilan mulia kan? Terpuji kan? Tapi kalau untuk berperang, untuk saling memusuhi, panggilan jahiliyah. Sama kita sekarang misalnya, apakah atas nama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, Hanafi, kan tidak ada masalah kan? Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, mulia kan? Bertisab kepada Imam Syafi'i, mulia kita. Tapi kalau dijadikan untuk memusuhi satu sama lain, ini jahiliyah. Bahkan ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ahlus sunnah wal jamaah sendiri, ya, lalu karena harus seperti kita ahlus sunnah wal jamaahnya, bukan seperti sunnah Nabi, harus seperti kita, itu jahiliyah. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau membahas masalah as-salaf dan as-salafi, as-salafiyin, panggilan as-salaf mulia karena mereka adalah para sahabat. As-salafi yang menisbahkan diri pada sahabat Nabi alaihissalam, as-salaf salih. Tapi kalau sudah mengotak-ngotak kita bahwa yang ngaji di Abdurrahman bin Auf salafi, yang tidak ngaji di Abdurrahman tidak salafi, ini jahiliyah. Jelas? Jelas ha? Karena membuat permusuhan sama umat. Kalau sudah membuat permusuhan, itu jahiliyah. Mana yang lebih mulia, Al-Ansar wal Muhajirin atau Salafi? Ustaz, mana yang lebih mulia panggilan Muhajirin wal Ansar daripada panggilan Salafiyin? Serius tu? Tak ragu? Ragu tak? Tak, Alhamdulillah. Ya, antum kan hanya menisbatkan diri ke mereka.
Dan as-salab itu mereka sendiri. Tentu asal lebih mulia daripada far'. Ya kan? Kantor pusat lebih besar daripada kantor lawan pusat apa ya? Cabang lah saya. Kelamaan tuh. Memang tak pernah, belum selesai kuliah ya? Belum ya, dimaklumi. Nah, yang di pusat tentu lebih hebat daripada yang di cabang. Nah, kaum muslimin muslimat. Mereka, tapi itu bukan atas dasar pikiran. Nabi yang bilang, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban lama balagha mudda ahadin wala nasifa. Jangan kalian cela sahabatku, demi zat yang jiwaku di tangannya, andainya seseorang dari kalian menginfakkan sebesar Uhud emas, tak sampai segenggam kebaikan mereka, bahkan setengah pun tak sampai. Nah, tapi ketika digunakan panggilan yalal muhajirin, yalal ansar untuk mengadu domba, maka Nabi bilang, ada awal jahiliyati wa ana baina adhhurikum, apakah kalian nak menggunakan panggilan-panggilan jahiliyah padahal saya masih hidup di antara kalian? Jelas? Jelas, no? Makanya panggilan-panggilan ini kalau hanya sekedar untuk mengotak-ngotakkan, untuk mengeluarkan orang dari ajaran yang benar, maka ini berubah menjadi intisab jahiliyah, bukan lagi intisab yang syarif. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan untuk saling memusuhi, tetapi untuk saling mendakwahi. Ma'asyiral kiram. Nah, bila dua golongan mukmin berselisih, apa yang dilakukan? Fa aslihu bainahuma, damaikan. Berselisih dua orang atau dua kelompok mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Ini subhanallah, para ahli tafsir dalam masalah ini sebenarnya mereka berhenti. Allah masih menyebut kedua golongan yang berselisih sebagai orang beriman. Paham tak? Berselisih dua golongan, ya, sampai-sampai mereka saling memerangi, tapi mereka masih disebut orang beriman. Maka jangan sampai membenci, lebih dada membenci orang yang tidak beriman. Ini kebaikan, masya Allah, tabarakallah, kaum muslimin dan muslimat. Kita karena melihat dua orang yang berselisih, ini menyebelah ke sini, menyebelah ke sini, seperti bermusuhan. Enggak. Mungkin tuan-tuan salah paham yang tidak mengerti sejarah atau mengambil sejarah dari yang bukan ahlinya Islam, yang menebar racun dalam Islam. Mereka ketika melihat perseteruan atau perangan antara Ali dan Muawiyah, ini kan banyak tafsirnya, mereka ya gara-gara itu aja berebut kekuasaan, gitu tafsiran apa? Sebab kita orang sekarang menilai mereka dengan gaya sekarang. Padahal biar tuan tahu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dia yang meriwayatkan hadis waiha Ammar taqtulul fi'atul baghiyah, kasihan Ammar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan terbunuh karena masih hidup dia. Kan Ammar kan terbunuh setelah Nabi wafat, bahkan jauh setelah Nabi wafat. Jadi akan terbunuh oleh golongan yang memberontak. Makanya Abu Hurairah di saat terjadi fitnah antara Muawiyah dan Ali, dia cari di mana Ammar ibn Yasir. Ikut. Di mana Ammar ibn Yasir ikut. Ternyata dia dapatkan dia di pasukan Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Hurairah ikut pasukan Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi menyebut Ammar nanti dibunuh oleh disambung oleh pemberontak. Jelas? Tapi walaupun demikian, Allah menyebut kedua golongan ini minal mu'minin, dua golongan orang beriman. Di mana dapatnya? Hadis Nabi SAW. Ini panjang cerita, jadi tuntun tidak sabar lagi nampaknya. Besok lagi kesambung ya, ada jilid 2-nya. Agar kondusif selalu ada jilid 2 dan 3 lah ya. Kasihan antum.
Atau jangan kasihan saya? Nah, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Karena ini memang sangat penting kaum muslimin. Jadi Nabi katakan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sewaktu itu Hasan sekitar berumur 6 tahun lah lebih kurang. Nabi katakan, inna waladi hadza sayyid. Ini anakku ini pemimpin. Yuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Allah akan damaikan dengannya dua golongan orang beriman yang bertikai. Jelas? Ini mukjizat Nabi SAW. Ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, ini karena sebab terjadi fitnah terbunuhnya Utsman. Ini kan fitnah ini. Kata Muawiyah, usut sampai tuntas. Kalau enggak, kami tidak siap mendukung. Kata Ali bin Abi Thalib, kita selesaikan masalah Khawarij dulu, karena Nabi perintahkan memerangi Khawarij. Karena yang bunuh Utsman terjadi gerakan-gerakan Khawarij di Kufah. Selesaikan itu dulu, baru dicari siapa pembunuh Utsman. Karena menyelesaikan akarnya lebih diutamakan daripada menyelesaikan cabangnya. Kalau cabang dikunting, nanti akar tak diselesaikan akan tumbuh juga. Tidak bertemu ijtihad keduanya, hanya terjadilah ditambah banyak tukang khoyaknya juga, tukang sorak-sorakinnya, yal-yalnya banyak. Di samping ada yang memancing di air keruh, hanguskan mereka dari permukaan bumi. Ada yang mancing di air keruh, yang seperti itu juga ada di kalangan Syiah. Jadi kalau ada yang seperti hari ini, jangan-jangan juga terpengaruh gaya Syiah. Untuk umat sudah semakin retak, dia sengaja campakkan dan pukuli supaya semakin pecah. Ini yang seperti na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Harusnya kita harus menjadi, kalau terjadi percikan api, kita harus memadamkannya, bukan justru memberikan minyaknya. Kecuali kalau hati diisi dengan kebencian kepada orang-orang Islam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin, Allah dan Nabi menyebut dua golongan mukmin, bukan muslim, mukmin, di atas derajat muslim lagi. Allah akan damaikan nanti antara dua golongan mukmin yang bertikai. Nah, di saat Ali wafat, dibunuh oleh orang Khawarij, maka fitnah itu luar biasa kaum musliman dirahmati Allah, berujung dengan pembunuhan Ali oleh Abdurrahman bin Muljim, dan ini diangkat sebagai pahlawan internasional oleh Syiah juga. Mereka bersyukur sekali ada golongan Alawiyin. Ini panjang lagi cerita, saya jelaskan nanti ya. Tapi jangan, kalau antum tidak paham, jangan dipotong dulu masalah ini ya. Ini kadang-kadang dipotong, tidak paham bikin masalah juga. Tidak, kalau saya jelaskan juga sampai tidak banyak, ada setengah jamnya untuk masalah ini. Ya biar jelas itu. Adalah golongan Alawiyin namanya. Nah, karena harus dibahas tentang keyakinan mereka sebagai akal. Tidak usahlah dulu ya. Oleh sebab itu jangan dicatat itu dulu. Itu jangan dicatat dulu. Nanti takut nanti setan bisikkan antum, ini bagus untuk di-share ini katanya. Ya, share barang yang mentah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Ali berselisih dengan Muawiyah. Kemudian didamaikan antara kedua pasukan ini oleh siapa? Oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di saat dia jadi khalifah setelah ayahnya dan dibaiat, akhirnya beliau meletakkan jabatan sebagai khalifah. Berat enggak? Berat enggak? Syekh, antum meletakkan jabatan sebagai suami, berat enggak? Berat apa enggak? Berhenti jadi suami? Enggak ya? Ya Allah, ada masalah nampak di keluarga. Meletakkan jabatan bukan mudah, akhi. Bahkan orang kadang kalau sudah jadi pemimpin itu, antum tahu sendirilah. Enggak usah saya jelaskan, panjang lagi penjelasan nanti. Berat kan? Ngangguklah yang dalam. Berat. Nah, meletakkan jabatan bukan masalah mudah. Apalagi kita yang legalnya, kita yang resminya, kita yang legal dan kita yang
resmi, jelas dibeat oleh para sahabat. Nah, tapi dia letakkan jabatan. Tujuannya apa? Untuk mendamaikan, menyelesaikan pertikaian antara ahli Syam dengan ahli Al-Hijaz. Akhirnya kekuasaan berpindah dari khalifah ke raja pertama Islam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Selesai masalah. Akhirnya umat Islam tak ada lagi dari sisi ini berperang. Seperti yang dikatakan Nabi, dua golongan orang beriman. Sampai angkat senjata, akhi. Ini kita baru hanya sekedar perang medsos masih. Tapi sudah seperti di luar Islam kita. Berangus dari muka bumi, auzubillah. Ini bahasa apa yang antum gunakan? Kalau memang masih tersimpan cinta terhadap orang beriman, orang Islam, kata-kata ini tak boleh keluar. Simpan aja di hati dulu. Sebab seperti kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ma min jasadin aw la yakhlu jasadun minal hasad. Tak ada jasad kita ini yang luput dari sifat hasad. Bibitnya ada semua. Nampak beliau nak nikah dengan yang cantik, berdesir darah, ya kan? Macam tak tahu aja Ridho. Ridho ganti motor, belum dapat mau dia katanya. Iya dah. Nah, bahkan bukan itu aja. Lebih duluan selesai munakasah saja. 2 hari cuma bedanya, kok bisa lebih duluan dia? Bunyi dia sebagainya. Ada itu. Cuman orang beriman tidak biarkan itu. Kata beliau, ammal karim fayukhfihi. Orang yang akhlaknya mulia, walaupun hasadnya ada, dia tak nampakkan. Wa ammal laim fayubdihi. Adapun orang yang buruk akhlaknya, rendah seleranya, akan dia perlihatkan. Antum pilih yang mana? Berselera rendah atau berselera tinggi? Atau orang yang mulia, walaupun antum menyimpan kebencian terhadap saudara muslim, tapi jangan dilihatkan, ya, jangan diperlihatkan, karena nanti akan ada lagi di ayat selanjutnya, jangan saling membuat gelar-gelaran yang tidak baik. Tapi nampaknya antum tidak siap menerima malam ini. InsyaAllah ada jilid 2-nya nanti, insyaAllah ta'ala, sampai jilid 3. Ya, kalau harus berjilid nampaknya harus sampai 10 jilid nampaknya. Nah, karena memang surat ini luar biasa. Jelas ya? Jadi berperang antara dua golongan mukmin. Perang tak mengeluarkan mereka daripada, berselisih tak mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Bahkan mungkin sekalipun misalnya sampai membakar masjid. Ya. Ya kan besar nih. Besar ini dosanya kaum muslimin dan muslimat membakar masjid. Antum kan jangan bilang, kan masjid dirar. Masya Allah, antum dapat wahyu dari mana? Dapat wahyu dari mana? Sudah ada keputusan MUI misalnya bahwa masjid ini masjid dirar. Atau antum dapat wangsit dari syaitan? Kan sebagian dengan lantang mengatakan, masjid dirar. Apa makna masjid dirar itu? Nabi ketika menyuruh meruntuhkan masjid dirar itu setelah datang Jibril alaihissalam kepada Nabi. Jangan-jangan antum ketemu Jibril juga. Hati-hati untuk memutuskan bahwa ini masjid dirar, ini majelis dirar, atau tidak sepakat dengan kita langsung jadi dirar. Jangan-jangan kita sebenarnya yang dirar gitu. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini perlu apa? Tadi saya katakan kadang-kadang kita seolah-olah mentakzim kubur lebih tinggi daripada mentakzim masjid. Ya, saya tidak bisa menjustifikasi ini, tapi seolah-olah. Sebab sepengetahuan saya kayaknya belum ada yang berani bakar kuburan. Ada yang bakar kuburan? Apa nak dibakar, rumput aja kan? Ya, tidak ada orang berani membakar kuburan gara-gara kebenciannya pada seseorang lalu dibakar kuburnya. Kayaknya tidak ada, takut dia kualat. Tapi bakar masjid sudah berkali-kali kaum muslimin. Ya, kalau orang non muslim bakar oke lah, mereka memang tidak ada imannya sama sekali. Tapi kalau kita muslim membakar masjid orang Islam,
Ini nauzubillah. Tapi walaupun demikian kita katakan mereka bukan tidak keluar dari Islam sebab kebanyakan tidak berilmu. Hanya dihasut. Nah yang parahnya kalau orang yang berilmu pula ikut menghasut, memancing daer keruh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah sampai menimbulkan fitnah-fitnah yang sesungguhnya yang difitnah bebas seperti bebasnya serigala dari pakaian Nabi Yusuf alaihissalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disuruh untuk mendamaikan, bukan untuk memprovokasi dan untuk menghasut dan menyulut. Karena apa? Karena memang orang beriman itu bersaudara. Nah, bila didamaikan tak mau, tetap ngeyel, baru boleh diperangi yang memberontak itu sampai dia kembali. Dan setelah dia kembali pun mesti dihukum dengan adil, bukan dengan zalim. Makanya Ali bin Abi Thalib yang azab dibuat oleh orang Khawarij, ditanya kepadanya tentang orang Khawarij, dia tanyakan, akufarunhum, mereka orang kafir? Dia jawab, minal kufri harabu, mereka lari dari kekufuran. Amusyrikunahum, mereka orang musyrik? Minasyirki farru, mereka lari dari kesyirikan. Amunafiqunahum, mereka orang munafik? Kata Ali, innal munafiqina la yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik tak berzikir pada Allah kecuali sedikit. Sedangkan orang Khawarij, tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kamu merasa rendah membandingkan solat kalian dengan solat mereka, bacaan Quran kalian dengan bacaan Quran mereka. Berarti mereka munafik? Tidak. Musyrik? Tidak. Kafir? Tidak. Lalu apa? Qaumun bagaw alai atau ikhwanuna bagaw alaina faqatalnahum. Saudara kita, cuma mereka memberontak sehingga terpaksa diperangi. Karena hukum Islam mengatakan pemberontak mesti diperangi. Karena Nabi katakan, saya kalau masih hidup nanti bertemu dengan orang seperti ini, ya, orang Khawarij, akan saya bunuhi mereka seperti membunuhi kaum Ad dan Thamud. Dan Nabi juga menjanjikan siapa yang memerangi mereka baginya surga. Tapi maksudnya jangan sendirian tuh nanti. Nampak orang melawan pemerintah, ini Khawarij antum, jangan. Pahamnya baik-baik ya. Makanya jihad itu tidak bisa dengan sekali ngaji. Jihad itu lama prosesnya. Nabi 13 tahun di Mekah tidak boleh jihad, ya kan? Jelas tuh? Dan harus dibimbing oleh wahyu yang benar, pemahaman yang sahih. Kalau tidak nanti jahat. Maka bom sana, bom sini itu kejahatan, bukan jihad. Jelas ya? Bom sana, bom sini, siapa yang ngajarkan? Yang mati orang Islam juga. Dan adapun orang kafir yang mati, orang yang tak boleh dibunuh juga, orang yang terikat perjanjian dengan kita. Jelas ya? Maka ini adalah bom jahat, bukan bom jahat, bukan bom jihad. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi damaikan mereka karena mereka saudara kita. Bila mereka kembali, terima dan beradillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang adil. Kemudian Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini bagian yang kedua dari aturan yang Nabi SAW belum selesai ini. Mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Entah kapan saya tidak tahu. Ya mungkin pekan depan tidak ada. Bulan depan itu pun masih rentan. Ya, karena biasanya di pekan kedua, bulan kedua itu selalu ada masalah biasanya. Ada masalah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi biasanya ada masalah. Berarti harus 2 bulan kita nunggu. Gara-gara bulan kedua ada masalah, pekan kedua insya Allah 2 bulan ketemu. Tapi tidak janji nih. Bisa saja. Alhamdulillah kita masih bisa bulan depan. Biiznillah ta'ala. Kalau tidak, dari sekarang saya minta permisi ini Pak. Makanya agak lama sedikit jamak takdim. Baik. Barangkali dengan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana seharusnya kita sesama muslim menjaga situasi, menjaga kondisi dengan tetap mengaji, bukan dengan membuat fitnah-fitnah keji.
karena fitnah itu tak bagus, menandakan kita orang yang tidak punya wawasan yang luas, hati yang lapang, yang tidak mengerti tentang bagaimana seharusnya bersaudara, ya. Karena nanti akan ada di antara hak bersaudara itu adalah saling menunjukkan kebenaran, mengingatkan kebatilan. Itu wajib, itu bukan sunat, wajib. Jadi yang namanya orang salah, dibilang salah itu memang tidak mudah, memang itu harus dipahami. Oleh sebab itu pandai-pandai juga untuk mengungkapkan itu. Ya kalau perlu disanjung dulu, habis itu baru ini kan diangkat-angkat dulu. Setelah itu baru disebutkan dengan bahasa yang barangkali tidak melukakan. Oleh sebab itu juga pelajaran berharga bagi kita yang kita diberikan petunjuk oleh Allah, hidayah untuk mencintai, menghidupkan sunnah Nabi SAW, juga tidak boleh secara euforia berbangga sampai-sampai kita meremehkan, karena akan ada nanti ayatnya lagi, la yaskhar qaumun min qaumin, tidak boleh merendahkan, karena kita tidak ada jaminan bahwa dengan kita berada di jalan ini kita otomatis masuk surga, belum tentu. Tapi setidaknya kita sudah menempuh jalan aman, jalan yang sudah dibentangkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan siapa yang biasa dengan sesuatu, Allah selesaikan pula hidupnya dengan apa yang dia biasakan itu. Kita membiasakan menghidupkan sunnah Nabi, mengikuti as-salafus salih, dan menjauhi hal-hal yang diada-adakan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, anggap aja jamak takdim. Oh, sekali sebulannya, masa tidak mau antum panjang lama-lama? Ya, awak rindu sama antum tak rindu sama saya. Baik, terima kasih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.